Pemirsa, meski menuai kontroversi, pembangunan gedung baru DPR RI tetap akan dilakukan. Pembangunan gedung baru itu telah disetujui Presiden Joko Widodo. Proses pembangunannya akan dimulai pada 16 Agustus 2015. Untuk membahas tema tersebut di studio telah hadir Koordinator DPR, Bapak Sebastian Salang, dan juga anggota DPR RI, Bapak Refrizal. Terima kasih Pak Sebastian. Pak Refrizal, ya, terima kasih sudah hadir di Prime Time Talk. Oke, saya langsung ke Pak Refrizal mungkin. Ini sketchnya masih sama Pak? Modelnya masih sama seperti yang pernah diajukan dulu tapi kemudian dibatalkan oleh Presiden SBY? Berubah 360 derajat. Seperti apa kemudian? Jadi konsepnya, ini dasar judul ini ya. Makanya kami konfirmasi ke Pak Refrizal. Sebetulnya kan? Penataan komplek parlemen ya. Yang sekarang ini semuanya kan sebenarnya TVRI semuanya sampai kehutanan itu dulu digagas oleh Bung Karno. Kita baca ya dokumen-dokumen lamanya itu semuanya adalah Konevo, semuanya komplek parlemen semuanya. Termasuk yang sekarang yang pemuda itu. Itu yang dibicarakan dengan pemerintah. Ini akan dijadikan komplek parlemen. Apa saja komplek parlemen yang DPR ini tetap memakai konsepnya nanti adalah hijau nanti ya. Sekarang pun pembangunan di situ 13% ya, berarti 87% itu hijau ya, hijau nanti menjadi paru-paru kota gitu nantinya. Jadi tidak ada lagi nanti rencana pembangunan mall yang dulu yang mau dibangun di X Taman Ria. Artinya ada kawasan hijau juga di dalam. Justru banyakkan hijaunya itu. nanti. Selain itu ada apa aja Pak lagi? Ya nanti yang kita lagi masih dibicarakan. Oke, gedung-gedung apa yang akan dibangun dalam kompleks itu? Yang baru disetujui Pak Jokowi itu baru pembicaraan awal. Itu pun belum, saya kira belum dipresentasikan ke Pak Jokowi. Pembicaraan awalnya itu apa saja Pak? Kemudian yang sudah setuju Presiden? Masalah misalnya ini dijadikan komplek permen, artinya pemerintah tidak lagi di situ ya. Misalnya contohnya kantor Menpora nanti ke depannya itu nggak tahu tahunnya berapa. 10 tahun lagi atau berapa, tapi pencanangannya dari sekarang, dari Pak Jokowi jadi presiden. Pembangunan sudah dimulai tanggal 16 Agustus 2015, itu apanya Pak? Bukan pembangunan, dimulai itu salah itu. Anggaran kita tuh dimulainya, nota keuangan kita tuh dimulainya 16 Agustus. Kalau 16 Agustus bertepatan dengan hari libur, dimajukan. Misalnya hari Minggu, hari Sabtu misalnya, dimajukan menjadi tanggal 14. Ya, saya kira tanggal 14 nanti Jokowi akan berpidato, bukan membangun gedung DPR. Ini salah judul, ini apa ininya. Gedung, tapi kan itu juga peruntukannya ikon negara DPR juga. Ini ikon negara, ikon bangsa yang mau dibangun. Ikon negara berarti terintegrasi nanti makanya nanti di komplek DPR itu yang lebih ditonjolkan nanti adalah perusahaan terbesar terlengkap di Indonesia itu adanya di gedung DPR. Berapa banyak sih biayanya Pak? Kayaknya besar banget ini. Nggak ngitung biaya. Kita nggak ngitung biaya, belum ngitung biaya. Tapi nanti yang kemudian yang menjadi panitia, mau disembarakan karena akan menjadi ikon negara, akan disemayarkan kepada seluruh anak bangsa kita nanti yang berminat untuk itu. Oke, baik. Saya ke Pak Sebastian, tanggapan Anda dulu Pak. Ini akan dibuat sebagai suatu kompleks yang besar, yang kita juga belum tahu peruntukannya akan seperti apa begitu. Ya, jadi memang berkali-kali DPR itu selalu gagap ya menjelaskan kepada publik mengenai apa sih yang ada di pikiran mereka tentang ide besar itu. Sehingga yang muncul ke publik itu soal gedung baru. Itu. Dan saya kira kegagapan ini juga tidak hanya di DPR, juga di pemerintah. Saya khawatir betul Pak Jokowi salah menangkap informasi. Apa yang di dalam pikirannya itu berbeda dengan apa yang dimaksud oleh DPR. Konsepnya tidak sama. Jadi itu bisa miss nanti. Karena itu memang mestinya DPR itu kalau memang punya gagasan besar bersama pemerintah, yang didiskusikan itu atau diangkat ke ruang publik itu mengenai konsep besarnya itu apa. Belum bicara soal bagaimana mengeksekusinya, konsepnya itu disetujui atau tidak. Lalu kemudian konsep itu mau dibuat seperti apa? Apakah bangsa ini mau gagah-gagahan dengan bangun gedung baru gitu, atau mau apa? Gitu. Tapi ini ikon loh, Pak itu satu katanya. Ya, ikon hari ini menurut saya bukan lagi gedung mewah.
Itu sudah ketinggalan, itu cara berpikir kuno gitu. Oke. Kalau bangsa ini masih berpikir ikon sebuah bangsa itu gedung baru gitu. Iya. Ini yang Itu, salah. nah, jadi- Ini salah nih, gedung baru ini yang salah. Jadi ini yang mesti diluruskan. Ekon itu bukan Itu gedung satu. baru, ini juga salah juga anggapnya ini. Yang kedua begini, ngomong soal grand design itu bukan baru sekarang. Ngomong soal grand design itu sudah dibicarakan beberapa periode sebelumnya. Bahkan ketika masa Pak Marzuki Ali itu sempat heboh soal grand design. Namanya grand design, tapi yang muncul itu adalah gambar gedung baru gitu, satu gedung, satu bangunan. Iya. Ini kan menyederhanakan persoalan gitu. Namanya grand design, tapi yang muncul itu gambar satu gedung baru. Nah, saya khawatir cara berpikirnya juga nanti seperti ini gitu. Nah, saya mau mengajak DPR atau siapapun yang berpikir soal ikon tadi untuk diskusi menyentuh bumi sedikit. Iya. Nah, berkali-kali saya diskusi di DPR, saya mengatakan, sejak Republik ini berdiri dan kita punya DPR, kita itu belum pernah membangun yang namanya Bank Aspirasi Rakyat Indonesia. Oke. Jadi kalau ditanya aspirasi masyarakat Papua, sejak mereka bergabung dengan Republik ini sampai hari ini perbedaannya apa? Itu nggak ada gambaran. Dan kita nggak pernah tahu sejauh mana bangsa ini sudah menyelesaikan persoalan-persoalan dasar dari masyarakat kita dari setiap dapil. Yap. Nah itu nggak pernah ada. Nah ngomong yang sederhana itu aja, itu kita tidak bicara soal gedung baru. Kita bicara sebuah konsep, lalu kemudian membuat desain itu dalam bentuk program gitu. Iya. Nah hari ini saja DPR itu nggak bisa melakukan itu. Bagaimana kita bicara soal konsep yang besar? Iya. Ya kan? Jadi Mbok ya mulai dari hal yang sederhana dulu. DPR maksud saya buktikan dulu reformasi kelembagaan dewan itu mereka tunjukkan dulu kepada publik ini. Oke. Bahwa DPR kita ini mau modern. Baik. Ya kan? Semua prosesnya semua sudah bisa diakses dengan baik oleh publik Iya. dan konsepnya sudah digitalize gitu. Baik. Ini Baik. kalau kayak begini tiba-tiba ada lompatan berpikir yang menurut saya nanti takutnya mereka tidak menyentuh bumi. Akhirnya saya sayang pada DPR. Nanti DPR itu jadi sasaknya publik. Tapi nggak lolos Baik, sayang. Pak Refri, bagaimana kemudian kita juga Calon. tidak salah judul Saya kemudian nggak kalau pernah tidak calon. sampai Jadi di saya nggak pernah konsep? Jadi calon. salah judul itu ini salah judul ya, pasti ini salah judul. Nah Salah makanya dapat Bapak bisa masukan. jelaskan konsepnya Ya, sebenarnya seperti konsepnya apa Pak? sekarang lagi dibicarakan. Tadi saya sampaikan bahwa kembali kepada basic yang dulu disampaikan oleh Bung Karno. Bahwa semua kompleks yang ada sekarang di Senayan, dekat DPR itu termasuk kehutanan, termasuk TVRI, termasuk pemuda, termasuk yang sekarang menjadi restoran, yang dulu menjadi Taman Ria, yang kemarin mau Jamun Bungon itu menjadi kompleks DPR. Itu yang kita sepakati Jadi, bersama. Itu sekarang itu memang mesti sudah tuntas. kompleks Itu kan mesti sebenarnya. tuntas dibicarakan. Kalau Iya. bicara soal konsep Bung Karno, Iya. itu yang namanya yang namanya Hotel Mulia itu nggak ada. Yang namanya Senayan City itu nggak ada. Kita di yang luar, namanya itu kita bicara yang lain. Itu jangan bicara Nggak, miliar dulu. bukan. Ini Ya. kalau bicara soal konsep Bung Karno, soal kita soal bicara Kombes miliar dulu. Ganevo. Kita bicara yang masih ada ini, yang harus kita selamatkan. Jangan sampai terjadi kayak kasus-kasus yang lain. Padahal Senayan ini konsepnya tuh nggak, Senayan ini buat paru-parunya ibu kota. Senayan ini. Makanya boleh pembangunan di Senayan Jangan ini. nanti Saya dengar instansi dulu, saya ngomong. pemerintah yang Makanya di DKI pun rumusnya itu, tata ruang di DKI itu sebenarnya banyak yang dilanggar. Sebenarnya konsepnya itu 80-20. Makanya DPR ini kalau nggak dikuasai oleh DPR 80, nanti, kemarin kalau kita nggak kita undang gubernur DKI itu akan udah jadi mall itu. Ya, yang bekas Taman Ria itu udah mau jadi hotel, jadi mall. Untung kita waktu Pak, itu saya jadi BRT. Ya, ini kurang ini dihargai kan sama namanya dia. pembangunan, Kita Pak, undang tapi gubernur kita kan DKI, kemudian minta besok segel. Iya. Segel itu. Saya setuju. Kita segel itu. Alhamdulillah segel langsung sama gubernur DKI. Dan DPR saya bilang sama Pak Marzuki Ali, saya undang waktu itu Pak Taufik Kemas sebagai ketua MPR, kita dijadikan ini kompleks. Lantas Pembicaraan ini dengan banyak. pembangunannya akan seperti apa Pak? Artinya Nggak bicara pembangunan dulu, Mak. Kita bicara konsepnya dulu. Konsepnya aja belum selesai. Makanya kenapa di sudah ada hire. peletakan batu pertama pada tanggal 16 Agustus? Nah itu yang salah dapat informasi dari siapa? Dari siapa dapat informasi peletakan tangannya bulan Agustus? Pak Setia Novanto yang mengatakan itu Pak. Peletakan batu pertamanya bukan pencanangannya barangkali. Peletakan batu pertama tanggal 16 Agustus. Pencanangannya nanti
Pencanangannya dipidatokan tanggal 14 Agustus oleh Pak Jokowi. Saya yang ikut rapat kok. Ya, yang direncanakan itu pun akan disampaikan dulu konsep-konsepnya ini kepada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi nanti ketika pidato pun nggak salah. Artinya ada perbedaan komunikasi antara Pak Setia Novanto dengan Pak Refri Rizal misalnya dengan Saya anggota nggak DPR tahu lain, yang salah kemudian informasi tidak ini paham wartawan konsepnya. apa nggak tahu saya gitu ya. Nah, Tapi kalau itu kita sebenarnya begini, langsung kalau dari- kita Ya. baca ini kan di berbagai media memang Pak informasinya. Setia setahu saya ikut rapat ya waktu itu. Saya juga ikut rapat, semua wakili pimpinan fraksi PKS saya ikut rapat. Kan diundang wakil pimpinan fraksi PKS, semua fraksi kan diundang. Itu bicara itu. Itu baru presentasi dari konsultan yang di hire itu salah satu yang datang ada Dr. Sunsun Maria yang mantan KPU dari UI. Ini dari UI yang ini kan. Saya bilang, Bu, sampai saya yang bertanya nih sebagai anggota DPR, sebagai pimpinan fraksi, Ibu itu bagaimana komplek kehutanan itu ambil semua. Ini memang dasarnya dulu sejarahnya ini parlemen. Dia sampai dia contohkan semuanya parlemen di dunia digambarkan kepada kita semuanya. Amerika, Nah, ya itu Kanada, kan, semuanya. Saya justru Ya. khawatir kemudian, Pak. Gitu Itu deh. terang aja, saya khawatir betul. Ya. Nanti yang diambil itu pemuda diambil masuk, ya, Ya. kehutanan diambil, TVRI juga akan diambil. Ya. Nanti TVRI dipindahin kemana? Itu sudah lama loh ide itu. Dan sudah banyak swasta yang siap menunggu. Oh, bukan diambil swasta, bukan. Sebentar dulu. Itu sudah banyak orang yang ngintip daerah itu, termasuk yang Bapak bilang tadi Taman Ria. Nah kan sama juga, Hotel Mulia juga dulu begitu. Ya sekarang mal-mal yang ada di sekitar Senayan itu punya siapa? Hotel Century segala macam. Nah kalau mau bicara lengkap, bisa tidak pemerintahan Jokowi itu membereskan itu semua? Ya. Baru bicara soal yang lebih besar. Tapi ini Jangan yang diambil itu instansi pemerintah yang ada di sekitar, lalu itu dihancurkan semua Iya. untuk Belum ide tentu ini lalu dihancurkan. kemudian nggak jelas idenya. Makanya Nah, ini yang menurut saya nggak usah ngomong ini dulu, nggak usah ngomong soal ide pembangunan, ngomong soal konsepnya dulu dan komitmennya harus lengkap. Kalau memang betul tadi sesuai dengan keinginan Bung Karno itu dulu, semua mal-mal yang ada di sana sekarang harus diratakan. Ada nggak komitmen itu? Supaya fair gitu ngurus soal komitmen saya. Sekarang baru Jangan kita nanti bicara. TVRI yang mau Tahan dulu di perbincangan, Pak. ini Kita masih sementara ada ide segmen. besarnya nggak jelas. Nah, Baik, kita akan kembali bahaya. di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.